Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat literasi, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Fania Gasi Apelin dari SMP Negeri 3 Tanjung Palas. Hari ini saya akan bercerita dari cerita rakyat Bulungan dengan tema Monumen Telur Pecah. Cerita ini ditulis oleh Eva Yenita Syah. Cerita ini dilansir dari buku Kisah Asoluan Asal-Usul Kerajaan Bulungan. Cerita ini diceritakan secara turun-temurun. Berikut ini cerita rakyat asal-usul Kerajaan Bulungan. Asal-usul Kerajaan Bulungan berasal dari kata Bulu Tengok. Bahasa Bulungan artinya bambu betulan atau benar-benar bambu. Legenda ini berawal dari seorang yang bernama Ku Ani. Ku Ani adalah pemimpin suku Dayak Kayan dan Puak Maapan. Ia adalah sosok ternama dan sangat dihormati segenap anggota sukunya. Anggota suku yang ia pimpin berdiam di tepi Sungai Payah. Mereka hidup damai dan tidak kekurangan. Daerah hunian mereka subur. Hutan-hutan di sekitar kediaman mereka banyak dihuni hewan-hewan buruan. Aneka ikan melimpah jumlahnya di Sungai Payah. Ku Ani hidup bercukupan. Tetapi masih ada satu keinginannya yang sangat dirindukannya. Ia ingin memiliki anak. Meski telah tua usianya, tak putus-putusnya ia berdoa memohon kepada Tuhan agar dikaruniai keturunan. Pada suatu hari, Ku Ani berburu. Seperti biasanya, anjing kesayangannya diajaknya turut serta. Ku Ani ternama piawai berburu. Namun hari itu ia tidak menjumpai seekor pun hewan buruan. Entah mengapa, padahal hutan yang dijelajahinya banyak dihuni hewan-hewan buruan. Hingga sore tiba, tak juga seekor hewan buruan pun didapatkannya. Di tengah keheranannya, mendadak Ku Ani dikejutkan dengan suara keras gonggongan anjingnya. Itu pertanda anjingnya melihat sesuatu. Bisa jadi itu adalah hewan buruan. Bergegas ia menghampiri, bersiap ia melepaskan senjata berburunya. Ia melihat anjingnya menyala pada sesuatu yang terdapat pada serumpun bambu petung. Ia semakin bersiaga dan berhati-hati mendekati serumpun bambu petung itu. Namun, bukan hewan buruan yang ia lihat, melainkan seruas bambu dan sebutir telur. "Telur apa ini?" gumam Ku Ani pada dirinya sendiri. Sejenak ia melihat ke sekelilingnya. Tidak dilihatnya siapapun juga. Siapa pula yang menaruh seruas bambu dan telur di tempat ini? Sejenak menunggu, akhirnya Ku Ani membawa seruas bambu dan sebutir telur itu kembali ke rumahnya. "Apa yang kau bawa, suamiku?" tanya istri Ku Ani. Ku Ani memberikan seruas bambu dan sebutir telur. Katanya, "Hanya ini yang kudapatkan hari ini. Aku tidak melihat seekor hewan buruan pun di hutan." Istri Ku Ani lalu menyimpan seruas bambu dan
Kilat dan petir menggelegar berulang-ulang. Duar, duar, duar. Angin bertiup kencang sehingga rumah Ku Ani berderap-derap terkena tiupannya. Ku Ani dan istrinya tertidur lelap. Mendadak mereka dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Oleh, oleh, oleh. Keduanya serentak terbangun. Keduanya berpandangan setelah merasa bahwa suara tangisan bayi itu berasal dari dapur rumah mereka. Suara tangisan bayi itu berasal dari dapur, kata istri Ku Ani. Bayi siapa? Ku Ani mengangkat kedua bahunya. Ku Ani dan istrinya bergegas menuju dapur. Terperanjatlah keduanya mendapati dua bayi di dapur rumah mereka. Bayi lelaki berasal dari seruas bambu petung dan bayi perempuan berasal dari sebutir telur. Permohonan Ku Ani dan istrinya telah dikabulkan Tuhan. Kini keduanya telah mempunyai anak. Tidak hanya seorang, melainkan sepasang. Ku Ani memberi nama Jau Iru untuk bayi lelaki itu. Guntur besar artinya. Adapun untuk bayi perempuan itu diberinya nama Lamlai Suri. Ku Ani merawat dan mengasuh Jau Iru dan Lamlai Suri dengan baik. Keduanya mencurahkan cinta dan kasih sayang mereka untuk dua anak itu. Keduanya juga mengajarkan berbagai keterampilan ketika Jau Iru dan Lamlai Suri semakin besar. Jau Iru tumbuh menjadi pemuda gagah. Ia seperti mewarisi kegagahan Ku Ani. Ia pintar dan terampil dalam berburu. Berbagai keterampilan ia kuasai dengan baik, wajahnya tampan. Sementara Lamlai Suri, ia tumbuh menjadi gadis yang cantik. Berkat didikan ibu angkatnya, ia terampil dalam berbagai keterampilan wanita. Setelah Jau Iru dan Lamlai Suri dewasa, keduanya dinikahkan Ku Ani. Waktu terus berjalan. Ku Ani semakin tua. Ia merasa bahwa sudah waktunya untuk mundur dari jabatannya selaku pemimpin suku. Ia lalu mengangkat Jau Iru sebagai penggantinya. Segenap anggota suku Dayak Kayan menyambut gembira penunjukan itu. Mereka senang dipimpin oleh Jau Iru yang gagah, berani, lagi piawai dalam berbagai keterampilan itu. Jau Iru memimpin dengan baik, adil, dan bijaksana. Suku Dayak Kayan menjadi suku besar yang terpandang. Suku yang disegani kawan dan ditakuti lawan. Wilayah kekuasaan suku Dayak Kayan terus meluas. Mereka menjadi suku yang kuat. Warga suku hidup berkecukupan. Ekonomi mereka tertata dengan baik. Anak keturunan Jau Iru kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang diberi nama Kesultanan Bulungan. Asal-usul kerajaan itu di kemudian hari diabadikan dalam wujud monumen yang diberi nama Monumen Telur Pecah. Monumen Telur Pecah berada di Kota Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun pesan moral dari cerita ini adalah kesabaran dalam berdoa dan memohon kepada Tuhan akan membuahkan kebaikan di kemudian hari. Sekian cerita dari saya. Terima kasih.